Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Allah kalau sudah bicara jangan, berarti ini orang yang mencari kesalahan orang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya masalah, semoga diberikan kemudahan penyelesaian permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita yaitu di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah Pak Ustadz, Siraman Kolbu ini tagline atau motonya Sejukan Hati. Bahwa insya Allah harapannya lah siapa saja yang menyaksikan acara ini mendapatkan pencerahan ya dalam berbagai permasalahan, khususnya mengenai akhlak nih Pak Ustadz. Bagaimana ketika kita berkehidupan sosial itu, jangan kita meremehkan orang lain, ya Pak Ustadz ya. Jangan kita menjustifikasi orang lain tanpa bertabayun terlebih dahulu, tanpa ngobrol terlebih dahulu. Banyak orang kadang-kadang Pak Ustadz kalau menyaksikan program kita ya, yang nontonnya sepotong-sepotong, nggak dari awal melihat, wah ini kayaknya Ustadz Danu main dukun nih. Loh jelas-jelas di sini kita memberikan pemahaman bahwa jangan sampai pergi ke situ kan gitu ya. Nah, ini sesuai banget sama tema kita pagi hari ini. Bahaya meremehkan orang lain. Tujuan kita meluruskan tauhid, malah pikiran orang aneh-aneh. Ini termasuk meremehkan juga Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz tausiahnya, bahaya meremehkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin. Tema kita bahaya meremehkan orang lain. Emang meremehkan itu harus hati-hati. Kalau yang diremehkan itu perampok boleh. Karena dia merampok benar. Ya. Yang diremehkan itu pencuri boleh. Tapi kalau meremehkan keilmuan Allah tidak boleh. Meremehkan kepandaian orang lain yang memang itu orang lain memang betul-betul secara harfiah pandai, nggak boleh juga. Atau menjelekkan, merasa orang itu seperti ciptaan Allah tapi wujudnya yang binatang, tidak boleh. Itu meremehkan ya. Betul. Atau di bawahnya Pak Ustadz. Atau di bawahnya secara status sosial itu. gitu ya. Ya. Itu memang tidak boleh. Istilahnya salah satu ayat Quran ceritakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Ini harus hati-hati benar dalam mensikapi ayat ini. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Allah kalau sudah bicara jangan, berarti ini orang yang mencari kesalahan orang lain itu diharamkan sebenarnya. Mutlak Pak Ustadz, Mutlak, jangan. Ya. Jangan. Jadi kalau sudah jangan berarti kalau kita itu berpikir suuzon aja itu udah nggak boleh sebenarnya. Nah, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan mengolok-olok sebagian dari golonganmu, mengolok-olok sebagian golongan yang lain dan merasa golongannya benar. Itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena kalau dia merasa benar, oh yang benar itu Allah, bukan orang. Orang itu tidak akan mampu cara berpikirnya itu menyentuh kalam-kalam ilahi dengan sempurna, itu nggak akan mampu kecuali Rasul. Ini harus kita ketahui, kalam ilahi itu banyak sekali rahasianya yang belum terpecahkan. Nah kita kalau umpamanya tadi kalau nggak cocok tabayun, nggak usah tabayun. Umpamanya kita nih di Siraman Kolbu memberikan pengajian dengan dalil ayat-ayat Quran itu jelas dalilnya. Kalau nggak suka, orang yang nggak suka berarti orang itu nggak suka dengan dalilnya Quran itu sendiri. Contoh umpamanya berdoa itu kepada siapa? Semua orang Islam tahu berdoa harus kepada Allah, betul ya? Betul Pak Ustadz. Kalau saya di sini mendoakan narasumber kepada Allah, saya mendoakan nih. Katanya Ustadz Danu meminta bantuan jin. Nah ini ya, ini bahaya nih. Berarti orang tersebut yang saya sebenarnya berdoanya kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan kemampuan saya. Orang lain melihat itu saya minta bantuan kepada jin. Berarti orang lain tersebut atau orang muslim tersebut menganggap Allah itu jin. Itu yang sangat-sangat rendah dia besok di neraka. Orang yang seperti itu nggak sadar walaupun dia muslim.
Walaupun dia muslim. Dia harusnya ngerti. Doanya itu memohonnya kepada Allah Ta'ala itu harus ngerti. Gak ada alat, air aja gak ada, bunga aja gak ada, daun-daunnya gak ada, megang juga gak pernah. Betul. Kan gitu. Betul, Pak Ustadz. Ini harus berpikir. Kita hanya mengada. Emang kamu kalau berdoa di masjid bukan begini atau begini? Kan mengada, mohon. Iya betul. Itulah bahayanya. Orang yang seperti itu, insya Allah dia akan masuk neraka. Hati-hati kita berpikir, jangan merasa benar kita terhadap orang lain. Padahal itu juga saudara saya. Kenapa? Saya sebenarnya itu kasihan juga. Saya menjelaskan kebenaran, salah satunya niatkan semuanya kehidupan kita karena Allah. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu baca Quran, baik itu ibadah, baik itu hidup kita, maupun kematian kita, hanya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kita akan memilih. Amin, amin. Mau kemana kita. Baik. Sebentar lagi akhir zaman akan dilalui oleh orang yang nanti umurnya beberapa puluh tahun lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran yang lebih manfaat. Amin. Kita mau kejar akhirat atau kita hanya mengejek dunia yang nantinya di akhirat masuk neraka. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan nih bisa jadi pencerahan untuk yang mendengar ya. Amin. Pak Ustaz, sekarang kita akan mendengarkan lagi tausiah dari versi Pak Ustaz Asep Hidayat nih. Bahaya meremehkan orang lain. Pak Ustaz, silakan, kayaknya udah siap banget nih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad dan ba'du. Ustaz Danu, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur kepadanya. Insyaallah. Salah satu mensyukuri nikmat adalah kita mau mencari ilmu, mau nambah keimanan kita, menambah hasanah pengetahuan tentang bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Jujur atau tidak bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mungkin salah satunya pernah meremehkan orang lain. Maka tema kali ini adalah bahaya meremehkan orang lain. Kalau kita lihat sejarah ya, bahwa makhluk Allah dulu sebelum dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala yang namanya iblis, dia adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Tetapi ketika Allah mengabarkan, wahai seluruh jin, seluruh malaikat bahwa aku akan menciptakan hambaku yang terbuat dari tanah yang bernama manusia. Maka pada saat itu iblis mengatakan, kenapa engkau menciptakan itu? Bukankah aku lebih mulia karena aku tercipta dari api sementara manusia tercipta dari tanah. Dia remehkan tanah. Dia remehkan manusia. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu sebaik-baik penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Ketika manusia baik, maka ternyata derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika dia bertabiat buruk, maka lebih rendah daripada binatang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya meremehkan orang lain, ini bisa jadi mengikuti tabiat iblis. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan orang yang suka meremehkan saudaranya, meremehkan orang lain, dia haram untuk mencium surga. Ini baunya aja udah diharamkan sama Rasulullah, apalagi masuknya. Maka dari itu, apakah kita akan termasuk orang-orang yang akan meremehkan orang lain? Bisa saja meremehkan suami, sama. Bisa saja meremehkan istri, bisa saja meremehkan teman-teman kita. Intinya jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah. Apapun itu, kenapa? Karena sifat meremehkan adalah sifatnya iblis. Sadarlah, mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang didapatkan pagi ini mulai berpikir kalau kita meremehkan orang lain berarti sama dengan kita mengikuti cara pandang iblis yang meremehkan makhluk Allah bernama manusia. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Ustadz.
Terima kasih, silakan duduk. Jadi ketika seseorang itu bisa meremehkan orang lain, berarti ada kesombongan yang luar biasa, Luar biasa. dalam diri orang tersebut. Entah itu dengan keilmuannya, Bisa. entah itu bisa jadi sombong dengan keimanan. Iman juga bisa dipakai untuk kesombongan kan ya gitu. Bisa jadi. Intinya adalah bagaimana melihat bahwa kata Allah jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam arti kita fokus aja kepada Allah gitu ya. Habluminallah, kita fokus kepada Allah. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan ketika kita berbaik sangka, Allah akan menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk nantinya ke depannya. Jadi bukan dari kita dengan keilmuan kita sendiri yang bisa jadi itu seperti Pak Ustaz saya bilang, itu sifatnya iblis. Ya. Dan bisa jadi orang yang diremehkan itu sebetulnya lebih mulia, Lebih mulia. dibandingkan yang meremehkan. Yang meremehkan itu dia, garis tebal ya, garis bawahi tebal, miring lagi itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita semua bisa menjadi orang yang lebih bertawadu lagi. Semuanya kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah. Selanjutnya pemirsa, kita akan hadir narasumber yang pertama, seorang wanita. Ya, reaksinya adalah saat kesurupan, menangis lalu tertawa sambil berkata, ingin membinasakan semua. Waduh, ngeri juga semua. Di sini semua nih siapa nih? Apa jangan-jangan teman-teman kameramen semua yang ada di sini kan repot juga ya. Dan ada bisikan untuk jangan mengaminkan doa di siraman kolbu. Nah, ini bagus nih. Bagus nih. Kalau ada bisikan untuk jangan mengaminkan doa di siraman kolbu, ini kan jin nih pasti. Jin ini. Betul. Iya, iya. Berarti kalau ada orang menyuruh jangan nonton acara siraman kolbu. Ah, ini temennya ini. Temennya. Ini temennya ini kayaknya. Insya Allah ini temennya. Ya temennya. Menjadi Pak Ustadz ya. indikator ya. Indikator dia begitu ya. Karena jin itu tahu. Iya. Dia akan bermusuhan dengan kita. Betul. Kalau ada orang yang menyuruh jangan melihat acara siraman kolbu, itu temenan. Insya Allah temenan. Segrup WA kayaknya. Segrup WA. Segrup WA. Baik. Seperti apa pemirsa? Apakah betul itu jin yang memang tidak suka terhadap acara ini? Wabil khusus sama Pak Ustadz Danu atau seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.